Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Yasrallahu amin. Masyaallah muslimin, ibu-ibu, bapak, jamaah kajian malam Rabu Masjid An-Nur, Srungi, Kota Wonosobo rahimakumullah. Mari yang pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar rasa syukur, dengan segenap iman, di mana syukur itu bagian dari bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat-nikmatnya lah yang diberikan kepada kita, sehingga kita semuanya tidak punya satu alasan pun untuk tidak bersyukur kepada Allah. Setiap detiknya, menit berganti jam, berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, tidak pernah berhenti Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bahkan dalam keadaan kita tertidur saja, kita tidak mengingat Allah, tapi Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Itulah alasan begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita masuk ke dalam satu hal yang sangat mengkhawatirkan, yang disebut sebagai kufur nikmat. Hal ini disampaikan Allah dalam Al-Quran. Saking banyaknya yang tidak bersyukur, kemudian Allah menyampaikan di salah satu ayatnya, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari manusia yang mampu bersyukur. Bahkan di Quran surat Ar-Rahman sampai lebih dari 30 kali Allah menyinggung dengan ayatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan. Maka mengawali taklim pada malam hari ini, mari kita mengajak diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Bahkan dalam keadaan yang kita tidak senang, kita harus menemukan alasan untuk mampu bersyukur. Contoh dalam keadaan sakit, maka ketika iman yang berbicara, lisan masih mampu mengatakan alhamdulillah, walaupun sakit masih bisa untuk beraktivitas. Seandainya sakitnya sampai menahan diri untuk tidak beraktivitas, maka lisan mampu mengucapkan alhamdulillah, walau sakit tapi masih istirahat di rumah. Berapa banyak yang ketika sakit harus dirawat di rumah sakit. Kita harus menemukan alasan demi alasan agar kita mampu bersyukur. Bahkan ketika ada yang sakitnya sampai dirawat di rumah sakit, maka carilah alasan kepada Allah agar lisan ini mampu bersyukur. Mungkin dengan alhamdulillah, walaupun saya dirawat di rumah sakit, tapi saya ditakdirkan Allah dan diizinkan Allah istirahatnya masih di bangsal yang normal, yang masih bisa ditunggu, yang masih diizinkan orang menjenguk.
Berapa banyak orang sakit di ruangan contoh ICU yang tidak sembarangan orang boleh menjenguk, bahkan tidak sadarkan diri. Maka mari pandai-pandailah kita menemukan cara, alasan agar kita terus dan terus untuk bersyukur. Sehingga dalil yang menyebutkan Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, janji Allah, siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka insya Allah kalau setiap kita mudah menemukan alasan bersyukur, baik kondisi senang maupun kurang menyenangkan, maka nikmat Allah akan tercurah dan terus ditambah kepada kita semuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang berikutnya salawat dan salam, marilah senantiasa kita sanjungkan bersama dan kita panjatkan kepada baginda teladan kita semuanya, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, seperti yang tadi disampaikan pula oleh pembawa acara Bapak Eli, bahwa setiap kita itu dalam mengarungi kehidupan, dalam menjalani setiap episode kehidupan yang Allah berikan, dalam setiap fase kehidupan pastilah kita akan menemukan baik senang maupun sedih, baik itu banyak maupun sedikit, kadang-kadang lapang, kadang pula sempit. Itulah sunatullah, karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Yang kadang menjadikan kita bertanya dan harus kita pelajari dan kita kaji adalah, kalaulah Allah sedang memberikan kita kelonggaran, kelapangan, maka mampukah kita menjadi ahli syukur? Mampukah kemudian nikmat itu mengantarkan kita kepada ketaatan demi ketaatan? Pertanyaan berikutnya, manakala episode yang datang itu adalah episode yang kurang menyenangkan menurut kacamata kita sebagai manusia, diberikan kesempitan, diberikan sakit, diberikan satu persoalan hidup, maka yang menjadi pertanyaan adalah, ridhokah kita dengan ketetapan Allah tersebut? Karena tidak akan ditemukan manusia fase kehidupannya mulus selalu bahagia, selalu dari lahir sampai meninggal bahagia terus, maka tidak akan ditemukan. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah, ibu bapak, seakan-akan lewat ini menginformasikan kepada kita bahwa setiap manusia, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya ujian, baik itu bernama ketakutan, baik itu bernama kelaparan, minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat, ataupun dikurangi dari jiwanya, hartanya, buah-buahan dan sebagainya. Artinya akan ada ujian dari Allah, sedangkan bentuk dan ukurannya pasti berbeda antara satu orang dengan yang lain. Artinya kita sadar bahwa tidak ada manusia yang lepas dari ujian tersebut. Maka kajian malam hari ini kita membahas, ibu bapak, bagaimana kita mampu ridho dalam setiap keadaan. Tema yang sedang kita bahas, ketidakridhoan terhadap keadaan yang dia hadapi.
Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika seseorang merasa kecewa, merasa sedih, merasa dirinya yang dialami tidak sesuai dengan yang dia harapkan, maka muncullah kekecewaan, muncul keresahan, kegalauan, kegundahan hati. Dari kegundahan, kekecewaan, dan kesedihan inilah yang kadang menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak lazim sampai pada mengakhiri hidup. Ini perlu kita kaji karena semakin banyak kasus-kasus yang serupa. Bagaimana mengatasi masalah justru menimbulkan banyak masalah. Ketika ada masalah, bahkan ada anak kecil sampai tega hati membunuh. Siapa yang dibunuh? Masya Allah. Sampai kadang-kadang baca judulnya saja tidak berani membaca beritanya. Saya pribadi ketika baca judulnya, saya nggak berani membaca kronologi kejadian seorang anak yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri dan neneknya. Ini bukan kemudian kita mengatakan yang penting kan tidak terjadi di lingkungan kita, yang penting bukan keluarga kita, nggak bisa ibu bapak. Di sini ada kepedulian yang harus kita cermati bahwa banyaknya penyelesaian masalah itu yang menjadikan miris, menjadikan berita. Kenapa? Lagi-lagi ujungnya karena banyaknya perasaan yang tidak rela, tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Ibu bapak, kegalauan, kekecewaan, kesedihan, keresahan hati itu ada beberapa sebab. Di antara sebab datangnya kekecewaan, kegalauan, kesedihan, berpikir, kekhawatiran, itu karena biasanya ada 3. Muncul kekhawatiran dalam diri kita, kegundahan, dan jauh dari ketenangan hidup. Kalau orang tenang kan tidak mungkin sampai seperti itu, okay? Kan banyak yang masalahnya lebih parah dari pemuda tadi yang terjun. Kan banyak ya yang masalahnya jauh lebih pelik, yang jauh lebih ruwet, lebih riwah, tetapi tidak sampai seperti itu. Kenapa kemudian ada orang tidak tenang dan sebagainya? Paling tidak ada 3 sebabnya. 1, sebab kegundahan hati, kekecewaan, keresahan dan sebagainya. Itu disebabkan yang pertama karena dia banyak berbuat dosa, berbuat, mohon maaf, kemaksiatan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan maka pasti akan menimbulkan keresahan hati. Karena fitrah manusia pasti akan menolak. Setiap kali kejahatan, setiap kali sesuatu yang bertolak belakang dari perintah Allah, hati pasti menolak. Maka di situ pasti ada resah. Orang mencuri, orang mencopet, karena hati pasti akan mengatakan itu tidak benar. Paling tidak dia resah kalau ketahuan. Orang korupsi, jangan pikir korupsi itu kemudian mengatakan wah enak dapatnya banyak. Setiap pagi, setiap malam, setiap saat dia berpikir mudah-mudahan gak ketahuan. Resah pasti. Jadi setiap pelanggaran terhadap norma agama pasti akan memunculkan keresahan, memunculkan kegundahan hati, jauh dari ketenangan. Itu hal pertama. Yang kedua, kekhawatiran muncul, bahkan sampai tadi efek yang muncul itu sampai mengakhiri hidup, itu karena hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia yang terlalu tinggi. Kalau orang mencintai terlalu tinggi dalam urusan dunia, maka dia akan mudah khawatir. Ya kan? Jam tangannya baru, harganya mahal, sangat dicintai. Ketinggalan saja pas-pasnya luar biasa. Wah nanti yang nemu langsung jual, wah nanti dan sebagainya. Akan menimbulkan
kekhawatiran yang berlebih ketika cinta kita semakin berlebih, dan itu urusannya bukan urusan ukhrawi tapi urusan dunia. Tapi kalau mencintai itu ada unsur ukhrawinya berbeda. Termasuk kita mencintai keluarga kita, mencintai rumah kita, mencintai harta. Ketika kita hanya sebatas cintanya adalah urusan duniawi, maka mudah bagi kita itu berasa khawatir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi ada kemaksiatan, ada juga mencintai dunia, yang ketiga kegundahan itu bisa terjadi karena kita terlalu banyak melihat nikmat orang lain. Jamaah semuanya, ibu bapak yang dirahmati Allah, kajian Masjid Anur dan dimanapun berada, manakala diri ini terlalu sibuk melihat dan menilai nikmat orang lain, maka memunculkan kekhawatiran, memunculkan keresahan. Karena apa? Karena saking sibuknya melihat nikmat orang lain, nikmat yang ada dalam diri kadang-kadang lupa. Ambil contoh, ketika kita jualan kita, dagangan kita laku, alhamdulillah datang pembeli, pasti kita suka, pasti kita senang. Tetapi kemudian ketika menoleh ke sebelah ternyata lebih laku dan lebih laris, maka kadang-kadang senangnya berkurang, padahal tidak mengurangi dari laba yang ada dalam diri kita. Hal ini terjadi kenapa? Karena mata kita, hati kita terlalu sibuk melihat kenikmatan orang lain. Dan itu banyak terjadi. Orang itu susah bahagia di masyarakat kita bukan dikarenakan diri sendiri. Maksudnya bukan karena kurangnya nikmat dalam dirinya, tapi kadang-kadang ketidakbahagiaan itu muncul karena apa? Terlalu sibuk melihat nikmat orang lain. Kalau sibuk pasti jadinya kepingin. Kalau kepinginnya terlalu besar, akhirnya apa? Akhirnya pripun carane men podo. Bahkan kemudian menerobos yang haram sekali. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, hal-hal tersebut yang kemudian harus kita hindari. Maka bagaimana agar kita ridho dalam setiap ketetapan Allah? Maka paling tidak, yang pertama, kita melihat dan kita harus mengimani setiap yang terjadi itu adalah takdir Allah yang pasti terjadi. Di dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 38, Allah berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan adalah ketetapan Allah itu satu ketetapan yang pasti berlaku. Artinya ketika kita mengimani setiap yang terjadi itu adalah takdir Allah, di mana di dalam rukun iman, maka yang keenam diantaranya iman kepada takdir, iman kepada ketetapan Allah. Maka ketika senang ataupun tidak, yakini dalam diri bahwa itulah yang dijadikan sebagai ketetapan Allah. Para ahli hikmah mengatakan setiap apapun yang terjadi dalam diri kita itu pasti karena kehendak Allah, dan setiap kehendak Allah itu pasti akan baik untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita itu terlalu merasa diri lebih pintar dari Allah. Kita merasa diri kita, ya diri kita yang memiliki diri ini, yang memiliki tubuh ini, yang memiliki urusan ini, sehingga kita merasa yang kita ambil langkahnya itu yang paling bagus. Kita tidak sadar bahwa di setiap ketetapan itu pasti itu adalah ketetapan yang terbaik. Karena di dalam dalil yang lain, di dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang kedua, Allah berfirman,
wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Artinya Allah ketika menetapkan mencipta segala sesuatu, Allah kan punya sifat Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Maka setiap Allah mencipta, itu kemudian Allah akan menetapkan ukuran ciptaannya itu dengan serapi-rapi ukuran. Tidak mungkin Allah kok sampai mengukur sesuatu salah. Ketika kita mendapatkan hal yang senang, berarti Allah menganggap itu baik bagi kita. Ketika Allah memberikan sesuatu yang menyedihkan menurut pandangan kita, itu pun pasti dalam pandangan Allah baik untuk kita. Sedangkan mereka yang sedihnya berlebihan memandang ini tidak baik bagi saya, ini tidak adil bagi saya. Kenapa saya sakit yang lain sehat? Kenapa kok yang merasakan harus saya bukan orang lain? Orang yang menganggap dirinya itu adalah yang paling sedih, kemudian sampai diri berbuat dan berusaha tadi nekat bunuh diri, itu kan masih dalam pikirannya, kenapa saya yang paling rugi, kenapa saya yang paling sedih, kenapa enggak orang lain, dan lain sebagainya. Ini jauhnya dari iman. Orang tersebut jauh dari iman. Dia tidak mengimani setiap ketetapan Allah, dan dia tidak mengimani bahwa Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka yang pertama agar kita tadi ridho terhadap ketetapan adalah mengimani setiap takdir Allah. Yang kedua, meyakini bahwa setiap kejadian, setiap keadaan, maka di balik itu pasti akan ada kebaikan. Alias kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ambil contoh ketika diberi sakit, Allah memberikan sakit, sehatnya dikurangi sehingga aktivitasnya tidak sehebat ketika sehat, tidak seluas ketika sehat, tidak seterengginas ketika sehat. Maka dalam sakit itu pasti akan ada hikmah. Oh, mungkin ketika sehat, mungkin ketika sedang terengginas-terengginasnya, kita lupa bersyukur, kita lupa mengingat bahwa itu banyak nikmat dari Allah, sehingga muncul beberapa dosa dalam diri kita. Maka cara berhusnuzonnya kita dengan cara ilmu. Bagaimana? Kalau sudah ada ilmu, insya Allah enak. Karena setiap sakit itu ketika diiringi dengan ridho, diiringi dengan sabar, ridho dan sabar itu artinya tidak ada keluh kesah dalam diri kita. Baik ada dalam hati, lebih-lebih dilisankan. Batin mawon mboten pareng, nggak bisa, nggak boleh. Walah, lo wis periksa, kan sudah suntik, kan sudah minum obat, kan sudah terapi, kok nggak sembuh? Ya Allah, jahat. Loh, itu kan ketika muncul perasaan seperti itu, ketika tidak diiringi dengan iman dan ilmu. Menurut dia setiap obat akan membawa kesembuhan, padahal yang menyembuhkan siapa? Allah. Mudah bagi Allah menyembuhkan. Walaupun obatnya 1.500 di warung tetangga, kalau Allah mengatakan sembuh, sembuh. Tapi sekalipun harus berobat ke luar negeri, kalau Allah mengatakan belum. Ikhtiar itu wajib dilakukan, tapi hasil kita harus bertawakal kepada Allah. Oh, mungkin ini baik bagi saya kalau saya sabar, kalau saya ridho. Kan kata Nabi menggugurkan dosa. Bahkan disebutkan jika di satu malam seorang hamba sakit,
1 malam, bukan 1 minggu, 1 malam dia diberi sakit. Ridho dengan sakitnya, ridho dengan ketetapan bernama sakit, dan dia sabar. Maka Allah menggugurkan dosanya, bahkan disebutkan kayauma waladathu ummuhu. Allah akan menggugurkan dia dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Kayauma waladathu ummuhu. Seperti bayi yang dilahirkan kan bersih, suci. Maka kalau ada sakit, ada keadaan yang tidak menyenangkan, kemudian iman dia miliki, ilmu dia punya, maka insya Allah tidak mungkin dekat-dekat sembarangan. Tidak mungkin kemudian cari apotek, ambil obat, berusaha untuk overdosis. Karena dia berpikir dan berprasangka baik kepada Allah. Maka cara kedua adalah agar setiap ketetapan Allah kita mampu ridho, berhusnuzon, apapun bentuknya. Kalau kita belum tahu maksud Allah apa, sudah, bahwa Allah yang punya ini hidup, maka Allah yang mengatur, maka setiap aturan Allah pastilah baik. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, enggak ada. Tapi yang dilakukan Allah pasti yang terbaik. Hanya karena ketidaktahuan kita menyimpulkan bahwa ini enggak baik, ini tidak sesuai dengan harapan dan sebagainya. Padahal dalam ayatnya disebutkan walladzi qaddara fahada. Dan Allah itu yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Bisa jadi hal-hal yang kita alami adalah awal dari datangnya petunjuk Allah. Karena dengan itu mungkin kita akan dituntut untuk bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Mengintrospeksi diri, melihat diri. Mengevaluasi kenapa ya saya kok sakit. Kemudian dia, oh iya kan makannya terlalu pedas. Oh, karena kadar gulanya dari makanan tersebut terlalu tinggi dan saya banyak banget. Oh, akhirnya Allah ingin mengingatkan kalau makan ya hati-hati. Oh, kalau minum ya harus memilih. Karena tidak cukup dengan yang halal saja, harus halalan thayyiban. Kalau urusan halal kan banyak. Tapi urusan thayyib harus lihat cocok nggak untuk diri kita, untuk tubuh kita dan seusia kita. Memang cabai itu kan lombok diulek kan halal. Tapi kalau yang mengkonsumsi sudah tahu bahwa lambungnya ini kurang sehat, sekalipun lidah enak, ya nggak thayyib dong untuk tubuh kita. Dan kemudian kita dalam rangka berhusnuzon kepada Allah, kalau belum tahu ini maksudnya apa sih Allah berikan kehidupan kita seperti ini, maka boleh kita kemudian memotivasi diri kita dengan sering-sering mengucapkan la'allahu khair. Napa Bapak Ibu? La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di balik sakit, di balik apapun yang sedang kita rasakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cara ketiga agar kita mampu ridho terhadap setiap ketetapan Allah adalah meyakini bahwa yang terjadi itu pasti kita mampu melewatinya. Kita harus yakin itu. Kalau yakin mampu kan berarti pede. Kalau pede itu kan berarti kita tidak akan jatuh dan tidak akan ngelupro bahasa Jawanya. Karena ayatnya berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu ketika memberikan sesuatu beban, satu cobaan, satu ujian itu tidak mungkin melebihi kadar kemampuannya. Tidak pernah melebihi apa yang dia mampu.
nggak mungkin overload gitulah istilahnya. Allah memberikan sesuatu ya sesuai dengan kemampuan hambanya, karena takaran Allah adalah yang paling sempurna. Kalau ayat sudah berbicara, Al-Quran sudah menyampaikan, kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk, la raiba fi, tidak boleh ragu. Gak boleh ragu. Karena yang menyampaikan adalah Allah, ada di dalam Al-Quran. Maka yakin, oh berarti kalau Allah memberi saya sakit, kalau Allah memberi saya ini ujian dan sebagainya, Allah yakin pasti saya itu mampu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang selanjutnya setelah meyakini bahwa Allah tidak pernah membebani kita di luar batas kemampuan, maka yang keempat adalah kita harus meyakini dan memahami bahwa ujian itu datang adalah tanda kasih sayang Allah, bukan sebaliknya. Kadang kan orang menganggap ini Allah gak adil, Allah gak suka sama saya. Bukan. Allah beri kita ujian, beri kita cobaan apapun bentuknya, itu bagian dari kasih sayang Allah. Dari mana kita tahu kalau itu adalah bentuk kasih sayang Allah? Ada sabda Nabi An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Jadi pahala menyesuaikan cobaan. Kalau pengen masuk surga berarti pahalanya harus banyak atau sedikit? Semakin banyak pahala, kira-kira potensi masuk surganya semakin besar tidak? Berarti kan kita semuanya berharap pahalanya banyak. Gini kok betul? Nah, di sini disebutkan sesungguhnya besarnya pahala itu sejajar dengan besarnya cobaan. Oh, cobaannya kok kecil, maka pahalanya tidak mungkin sama dengan yang cobaannya besar. Di sini disebutkan inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Kalau sakitnya hanya flu, oh mungkin pahalanya ya standar obat flu 10.000 beres ke apotek. Gimana? Oh kok cobaannya kok tidak cukup ke apotek obatnya, harus ke rumah sakit. Rumah sakit saja tidak cukup, rumah sakit biasa, rumah sakit rekomendasi misal tingkat nasional dan sebagainya, yang dokternya dan alat dan sebagainya lebih canggih, ya mungkin itu pahalanya lebih besar dari yang sekedar bersin-bersin pilek saja. Lanjutannya, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguh apabila Allah mencintai hambanya, ibtalahum, maka Allah akan memujinya. Allah akan memberikan cobaan. Jadi ini bentuk cinta Allah. Ini cara keempat agar kita ridho dalam setiap ketetapan Allah. Innallaha idza ahabba qaum, sesungguhnya ketika Allah mencintai kaum, mencintai, itu Allah akan puji. Tidak justru malah dijidorkan saja. Artinya kan orang kalau dibiarkan saja itu kan dia merasa tidak ada introspeksi, kemudian dia akan berbuat. Gini maksudnya, kalau ada orang bermaksiat, mungkin kita pernah membayangkan, itu orang kok maksiat jalan, perintah tidak pernah ditunaikan tapi sehat terus, lancar terus, kan itu kategori dijidorkan. Menurut kita kan udah kayak sekti, sekti.
Justru itu tanda Allah itu gak cinta. Kenapa? Salah betul deleane kok. Kenapa kok ibu itu lebih rewel daripada bapak? Karena ibu lebih sayang. Kenapa? Ya karena ibu yang merasakan sejak dari mulai dalam kandungan sekian pekan sampai 9 bulan 10 hari, kemudian bertaruh nyawa dalam melahirkan, maka otomatis tingkat kekhawatiran ibu lebih gede. Berarti nopo-nopo sedikit dipenuhi kali ibu. Kalau anak nggak paham kan, ibu itu kok apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Tapi kalau yang ditanya ibu, kenapa ibu berbuat demikian? Kan alasannya ibu mengatakan, ya karena saya saking cintanya, saking peduli nih. Anaknya nembingnya kelies, pilek, batuk. Kan ditegur. Menurut si anak, ini nggak cinta. Padahal kalau ditanya yang bersangkutan, saking tresnanya. Jadi peringatan itu datang atas dasar cinta. Seperti halnya cobaan itu datang, itu bentuk cinta yang Allah berikan kepada kita. Itu pentingnya kita punya iman dan punya ilmu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, lanjutan dari hadis tadi kan disebutkan sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridho. Kalau orang yang diuji tadi ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Berapa banyak orang ketika ditanya cita-citanya apa, cita-citanya mendapat ridho Allah. Ya. Yang lain menjawab dokter, yang lain menjawab presiden, cita-citanya mendapat ridho Allah. Nah ketika kemudian dia diberikan cobaan, dia diberikan ujian, kok dia ridho terhadap ujiannya, maka secara otomatis falahu ridho, Allah pun ridho terhadapnya. Kalau ridho sudah didapatkan, maksudnya ridhonya Allah, maka sudah cita-cita kita tercapai. Allah ridho itu pasti surga. Apalagi kok akhir hidup kita mendapat ridho Allah, artinya akhir hidup kita itu adalah husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada hamba-hambaku radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Ketika orangnya ridho, maka Allah pun akan memberikan ridho. Maka Allah mengatakan di ayat berikutnya, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Kalau Allah sudah ridho, dirinya pun ridho, maka Allah mempersilahkan monggo masuk ke surganya Allah. Makanya yang keempat, wa man sahita falahu sukat. Tapi kalau tadi diberikan cobaan, kok mohon maaf, dia murka, dia tidak ridho, jengkel, marah. Wah, kalau begini caranya mending mati saja, itu kan dia marah kan. Akhirnya terjun, maka ketahui falahu sukat, maka baginya kemurkaan Allah. Ora sida mati. Gusti Allah jengkel. Bayangkan, kan kalau sedih lagi sakit, bukannya dikasihani malahan dijengkeli kalau Gusti Allah bukan. Tidak hanya Allah, mungkin tetangganya dan saudaranya juga akan jengkel. Dia kasih pergi. Gimana kamu itu? Kok bisa-bisanya kamu terjun? Ya kan nggak mungkin diapresiasi. Hebat, keren. Ya, tidak mungkin. Demikian halnya Allah, falahu sukat, baginya kemurkaan Allah. Untungnya belum meninggal, masih ada harapan untuk meminta ampunan. Maka di antara dosa besar itu kan mereka yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Itu kan Allah kan sangat murka. Karena di sana dia berusaha untuk keluar dari apa? Dari ketentuan Gusti Allah.
ketentuan masih urip tapi mengakhiri. Nanti ada beberapa yang mengatakan nanti balasannya di akhirat, dia diminta mengulang-ulang di masa ketika dia mengakhiri hidup. Kalau dia mengakhiri hidup dengan mengambil pisau kemudian harakiri, orang-orang Jepang itu kan, maka nanti diminta mengulang, mati, dihidupkan kembali. Orang mana? Baleni, lorong, baleni. Sampai kapan? Seterusnya, bayangkan. Berkali-kali. Oh yang terjun terus. Yang pakai senapan, punya peso, dia kan baleni. Itu diantara balasan bagi mereka yang mencoba untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Sekarang kan banyak. Dan mohon maaf kadang-kadang sebabnya ini tidak sepadan. Nah misal cobaan yang oleh Nabi Ayub katanya nggih. Terus kemudian bunuh diri, mungkin menurut netizen akan mengatakan, oh ya pantas, seluruh hartanya dia miliarder, kemudian habis, anaknya banyak, habis, istri cantik meninggalkan dia. Maka mungkin netizen, oh mungkin kalau saya di posisi dia, saya pun akan melakukan hal yang sama. Karena cobaannya gede banget. Tapi nek cobaan yang hanya karena putus cinta, hanya karena sakit hati diledek, karena mengerjakan skripsi tidak kelar-kelar, kan pernah ada itu. Jadi dosen pembimbingnya itu tidak memberikan ACC untuk ujian, kemudian dia, kalau begini saya mati saja. Ya, ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai itu terjadi. Yang kemudian kelima, terakhir ini, agar kita mampu ridho dalam setiap ketetapan Allah, maka yakini bahwa itu semua pasti akan berlalu. Tidak akan pernah badai itu datang kemudian menetap selamanya. Karena badai pasti berlalu. Ya. Kalau datang badai dari arah timur menuju ke arah kita yang ada di barat, maka ada dua opsi. Opsi pertama, kita akan lari ke barat, sedangkan badai pun mengarah ke barat, maka sepanjang itu kita akan dikejar-kejar oleh badai. Opsi kedua, badainya datang ke barat, kita jalan atau lari ke timur. Memang ketika papasan dengan badai, wah sing kelilipan, rambutnya morak-marik, mungkin jatuh berkali-kali, tapi begitu selesai pedoane rampung. Itu artinya ketika datang ujian, datang masalah, hadapi, bukan lari. Kalau lari sekarang di rumah sakit dikejar-kejar. Apapun masalahnya, kalau lari tidak menyelesaikan, malah menimbulkan banyak masalah. Sedangkan ayatnya mengatakan bahwa setiap kali akan ada ujian, apapun bentuknya, pasti akan ada kesudahannya. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada solusi, ada jalan keluar. Tidak mungkin buntu. Istilah ujian dalam pandangan Allah tidak ada jalan buntu. Bahkan banyak jalur alternatif, hanya kita bisa menemukan atau tidak. Bahkan ditegaskan lanjutan ayatnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Tidak mungkin seseorang itu kok sulit, terus gak mungkin. Pasti akan berlalu itu badai. Pasti akan mengalami kebahagiaan yang berlebih ketika badai itu sudah berlalu.
Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka ketika kita merasa hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika kehidupan kita ini tidak sesuai apa yang kita cita-citakan, maka jadikanlah itu sebagai satu hal yang menjadikan diri kita itu berkesempatan mendapat ampunan Allah. Seperti bayi yang baru dilahirkan, mendapatkan peningkatan derajat, bisa jadi karena ujian menikah. Dari SMP diuji, setelah lulus naik levelnya menjadi SMA, maka setelah ujian pasti naik level. SMA lulus, lanjut perguruan tinggi, naik level. Bahkan seorang pegawai kalau mau naik jabatan kan pasti diuji. Layak tidak kinerjanya, oh bagus, oh dalam menyelesaikan persoalan, oh naik, gitu seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, iman dan juga sabar adalah dua sayap agar kita bisa tetap terbang tinggi dalam keridhaan Allah. Di tengah badai ujian sebesar apapun, maka jangan pernah meninggalkan iman dan sabar. Karena dua cara itulah yang akan tetap menemani kita, menjadikan diri kita kuat. Tanpa iman dan tanpa sabar, selesai. Hanya iman saja tapi gak sabar, tidak jadi. Sabar saja tanpa iman, pasrah gak ada ikhtiar. Kono lah loro ora mau mati ya urip alhamdulillah. Ini enggak boleh. Enggak diizinkan dalam agama. Tetap ikhtiarnya harus maksimal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan bagaimana kita belajar untuk ridho dalam setiap ketetapan Allah, karena ridho itu akan menghadirkan ridhonya Allah, dan ridhonya Allah akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Banyak tutur kata yang mungkin tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan akhirnya mari kita berdoa seperti yang tadi disampaikan. Jika ada di antara saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang malam hari ini masih belum sehat, dirundung sakit, apapun jenis sakitnya, mau sekedar masuk angin atau sakit yang sudah lama berikhtiar belum juga kunjung sembuh, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, menghilangkan penyakitnya, dan mendatangkan kesembuhan baginya. Seandainya ikhtiar sudah dilakukan tapi kesembuhan belum juga datang, maka mudah-mudahan Allah menguatkan hatinya, menguatkan hati keluarga yang merawatnya, memberikan keridhaan dan keikhlasan sehingga menjadi penggugur dosa dan dia bersih seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Dan teruntuk negeri kita tercinta ini, khususnya kota kita Wonosobo yang belakangan mendung terus, jarang ada sinar matahari, bahkan kemarin sempat datang banjir, sekalipun tidak ke setiap tempat kita, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, melindungi tempat tinggal kita, melindungi saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita dimanapun berada, tetap dalam perlindungan Allah. Keluarga, anak-anak kita dimanapun berada, tidak dekat dengan kita, mungkin ada yang sedang nyantri, sedang sekolah, nan jauh di sana, kita tidak bisa menjaganya. Mudah-mudahan penjagaan Allah lah yang menyertai anak-anak kita, penjagaan Allah lah yang kemudian menyertai saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan kita pun senantiasa dikuatkan dan diteguhkan hatinya oleh Allah, imannya diteguhkan oleh Allah, sehingga kita mampu bertahan di setiap kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu saja yang bisa kami berikan. Lagi-lagi atas segala keterbatasan dan tutur kata yang kurang berkenan mohon diikhlaskan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.